Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel Meli Sabila. Di sini kali ini aku akan membahas tentang materi penanganan gangguan emosi terhadap anak. Apa sih yang dimaksud dengan gangguan emosi pada anak? Anak dengan gangguan emosi dan perilaku memiliki karakteristik yang kompleks dan seringkali ciri-ciri perilakunya juga dilakukan oleh anak-anak sebaya lainnya, seperti banyak bergerak, mengganggu teman sepermainan, perilaku melawan, dan adakah perilaku menyendiri. Nah, seperti saya lihat pada modul, yaitu apa sih anak dengan gangguan emosi itu? Nah, di sini ada biasa sering disebut dengan separation anxiety disorder. Anak dengan gangguan tersebut menampilkan kecemasan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan usianya saat berpisah dengan orang tua atau sosok terdekat lainnya. Dan hal ini berlangsung paling tidak selama 4 minggu berturut-turut dan menyebabkan gangguan pada rutinitas harian dalam tingkat keparahan yang cukup tinggi. Mars and Wolf 2010. Anak dengan separation anxiety disorder memiliki kekhawatiran yang besar bahwa orang tua mereka akan terluka atau sekarat. Hal ini membuat mereka tidak ingin berpisah dari orang tua dan berbagai situasi mereka saat hendak ditinggal ibu di sekolah, ataupun saat ibu hendak berangkat kerja. Mereka juga khawatir kenapa? Bahwa hal buruk akan menimpa mereka, misalnya seperti diculik atau tersesat sehingga tidak bisa pulang kembali ke rumah. Nah, saya juga memiliki murid. Dalam kelas aku itu ada satu murid dengan gangguan emosi yang cukup tinggi dan parah. Ada 2 sebenarnya, cuman yang satu ini yang selalu aku awasin ya, jadi aku mau cerita yang itu aja. Namanya itu Zafran Sarohil, biasa dipanggil sama El. Nah, si anak ini dia itu kalau udah emosi ya udah, terutama dia itu sering sekali membuat semisal kita lagi mainan nih bersama-sama sama temannya gitu, tapi si anak ini itu nggak mau berbagi, dia nggak mau bergantian mainnya, terus dia marah. Setelah marah dia itu seperti tantrum, dia kadang sambil ngejambak atau sambil gigit atau apa lagi ya, bokoman gitulah. Dia susah banget diatasin. Pada akhirnya saya dan wali kelas memegang anak tersebut, kita peluk, walaupun kita sambil dipukulin tuh sama si anak. Kita nasehatin, kita bicara pelan-pelan sama anak itu biar anak itu merasa tenang. Terus kita kasih sebuah motivasi, bukan motivasi, kita kasih tahu pelan-pelan supaya dia itu tahu bagaimana cara mengatasinya biar tidak selalu dia tuh nggak mau nerima gitu loh. Jadi biar menerima itu bagaimana caranya. Terus kita selalu bilang, maaf Mas El, kita harus bergantian mainnya, nggak boleh itu aja, teman yang lainnya juga mau main. Nah, dari situ sering sekali kita berulang-ulang bicara seperti itu sampai dia itu sekarang sudah mulai mengerti. Kadang kalau ada temennya yang nggak mau bergantian mainnya sama temannya, dia juga bilang sama temannya gitu loh, kayak, teman gantian dong, kan aku belum main, kayak gitu. Nah, dari situ orang tuanya itu juga bilang sama kita, bagaimana sih Ustazah cara menghadapi anak ini. Saya sendiri pun juga gimana ya, kesel gitu loh. Aku udah kasih motivasi, aku sudah kasih bicara lembut, tapi dia itu tetap seperti itu, di rumah pun juga seperti itu. Nah, dari situ ternyata dari dia kecil itu sudah dimanja.
Jadi kalau tidak diturutin satu saja itu pasti dia akan marah. Nah, dari itu kita berusaha membuat si anak ini selalu mengalah sama temannya biar dia itu menjadi terbiasa sama kegiatan tersebut tanpa dia harus memikirkan, loh aku itu harus dapat ini mainan ini, kamu tuh habis aku aja mainnya. Biar nggak seperti itu terus. Jadi kita bicara pelan-pelan kepada anak itu biar anak itu bisa paham kenapa harus bergantian sama temannya kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya walaupun masih sedikit perubahannya tapi itu udah membuat ibunya senang. Walaupun sekarang itu kalau marah nih, tadi aja itu sampai penampan plastik itu di kayak giniin sama ustadznya gitu. Kita kan jadi ustadzah nggak mau ya marahin, paling kita cuma maaf teman itu buat naruh mainan, nggak boleh kayak gitu. Kalau kayak gitu ustadzahnya sakit dong, dia cuma tertawa doang. Jadi kita bilang sama anak tersebut, minta maaf dulu sama ustadzah, nggak boleh ya seperti itu ya, nggak baik ya, tolong tangannya dijaga. Dari itu si anak paham. Terus setelah beberapa menit kemudian dia bilang sama ustadzahnya, ustadzah maaf sudah nggak jaga tangan sama ustadzah, maaf ya ustadzah. Nah itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Jangan lupa like, share, and komen di bawah ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Oke? Kalau ada kritik atau saran boleh komen di bawah ya teman-teman. Soalnya pengetahuan aku tentang emosi anak dengan gangguan emosi ini masih segini. Jadi boleh kasih tambahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.